Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Bapak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Gubernur Jawa Tengah atau Wakil Gubernur, Pak Sekda Jawa Timur, dan Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak yang mewakili. Saya pendalaman ada beberapa poin. Pertama, tadi sudah dipaparkan, ada penurunan ya kemantapan jalan yang cukup signifikan itu di Jawa Tengah. Ya, dari 97% menjadi 86 kalau tidak salah ya. Jadi ini angkanya cukup besar gitu ya, dibanding dengan Pantura di provinsi lain. Dan itu kalau kita telusuri ternyata disebabkan oleh anggaran yang merosot di 2021. Kecil sekali ya, 2022 juga anggarannya turun. Baru tahun 2023 ada kenaikan hampir 2 kali lipat gitu ya. Maksud saya begitu turunnya tinggi baru kita tidak konsisten ininya penambahannya gitu ya. Anggarannya turun, kemudian tingkat kemantapannya turun, baru kita intervensi. Ini kan secara ekonomi sangat merugikan. Ya, nunggu rusak dulu baru kita perbaiki. Nah, ini mungkin jadi atensi Pak Dirjen ya, supaya ada semacam konsistensi dalam perencanaan, kemudian juga dalam penganggaran, sehingga tidak menunggu satu ruas tertentu rusaknya begitu parah baru kita intervensi untuk pemeliharaan atau perbaikan. Ini yang pertama mungkin sebagai catatan, karena saya lihat dibanding dengan di Banten, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur, nih Jawa Tengah penurunannya cukup kecil karena memang anggarannya juga kecil. Nah, sekarang anggarannya paling besar gitu. Karena saya khawatir nanti logika berpikirnya ya sudah kita rusak aja jalan kita supaya anggarannya tambah besar gitu ya. Tuh, ini karena sering misalnya dalam kasus-kasus bantuan sosial untuk kemiskinan gitu, Pemda itu ya ketika buat laporan kemiskinan mereka rata-rata miskin supaya dapat anggaran gitu ya. Padahal kan prestasinya akhirnya jadi karena ingin dapat anggaran lalu data-data itu kemudian tidak valid. Saya kira ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada peningkatan jumlah kendaraan yang berdimensi besar ya, sampai 30% di 2021 ke 2023. Padahal di satu sisi jumlah panjang jalan tol kita di Pantura ini kan bertambah. Tuh. Tapi yang melewati jalan nasional kendaraan besarnya juga bertambah gitu. Yang harusnya berkurang karena sudah ada jalan tol. Nah, harapannya kan tujuan pembangunan jalan tol ini ya supaya kendaraan-kendaraan bisnis gitu ya, yang memang bukan kebutuhan dasar itu melewati jalan tol. Tapi kenyataannya mereka lebih banyak melewati jalan nasional. Nah, kira-kira ini apakah sudah ada penelitian ya? Apa faktornya gitu? Apakah kemampuan membayar atau ketidakmampuan membayar jalan tol ini gitu. Karena di satu sisi jalan nasional kita atau jalan daerah ini kan prioritasnya adalah untuk pelayanan dasar, infrastruktur dasar ya, bukan infrastruktur bisnis gitu. Jalan tol baru infrastruktur bisnis karena memang orang bayar karena akan ada keuntungan gitu. Tapi kalau untuk pelayanan dasar, memenuhi akses ya kebutuhan sehari-hari yang tanpa aktivitas ekonomi, ya kan rugi kalau kita lewat jalan tol. Nah, ini ada anomali dari data yang kami terima ya. Jadi kecenderungannya justru kendaraan-kendaraan bisnis ya, truk-truk angkut besar itu melewati jalan nasional. Ya, ini mungkin perlu diberikan semacam pendalaman kira-kira apa faktor penyebabnya. Ya, supaya tujuan dibuatnya jalan tol ini kan memang untuk infrastruktur bisnis dan juga untuk mengurangi cost logistik kita gitu. Tapi jangan-jangan begitu jalan tol biaya logistik kita jadi lebih mahal. Itu akhirnya terpaksa walaupun terlambat lewat jalan umum yang tidak berbayar. Nah, berikutnya terakhir ini mungkin terkait dengan kebijakan ya. Kalau kita lihat grafik pertambahan panjang jalan kita, jalan nasional, jalan umum ini kecil sekali pertambahannya. Tapi jalan tol naiknya gitu di paparan BPJT kemarin
Bahkan ditargetkan 2024 sudah sampai hampir 3.000 kilometer jalan tol kita. Sementara problem utama kita sekali lagi adalah jalan umum. Karena jalan ini diharapkan bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. Saya sering sampaikan ini Pak Ketua, karena kita membayar pajak waktu beli mobil, kita membayar pajak ketika beli bahan bakar, itu harapannya kita disediakan jalan gitu. Tapi kenyataannya di beberapa ruas orang tidak punya pilihan, harus melalui jalan tol, padahal itu bukan untuk berbisnis. Akhirnya kita sudah bayar pajak, bayar mobil, bayar pajak yang lain, tapi begitu kita pakai mobil kita bayar lagi di tol. Karena tidak ada alternatif jalan yang tidak berbayar. Nah mungkin perlu semacam perencanaan yang lebih tepat gitu ya, agar hak-hak masyarakat, hak dasar, pelayanan dasar, akses ini kemudian kita ganti dengan jalan tol yang berbayar gitu. Ini penting karena kalau diserahkan ke bisnis ya sudah, di mana jalan rame di situ dibutuhkan orang, saya mau investasi di situ. Padahal sebenarnya di situ dibutuhkan adalah masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, yaitu akses yang tidak perlu bayar karena kompensasinya sudah melalui pembayaran pajak-pajak yang lain. Saya kira ini catatan saya Pak Dirjen, supaya kita jangan kemudian memberi solusi kepada masyarakat yang memberatkan mereka. Ya, kita buat jalan tol yang memang rute-rute bisnis gitu ya, orang dapat untung siap bayar. Itu lebih fair daripada jalan tol kita buat di kebutuhan dasar masyarakat gitu. Nah, ini mungkin jadi catatan saya. Mungkin itu beberapa poin Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.